Hei, Ner, agak kareba tumai. Alhamdulillah baik, Min. Komentar tergokil kali ini datang dari ner kita Antonio Uspiantoro 8156, nyimak dari tepian sungai Kapuas Pontianak, Min. Hati-hati nanti malah nyebur ke sungai karena terbawa suasana. Nih pantun dulu buat pemanasan. Ubun-ubun ikan bolu. Ini film sumpah keren abis. Kisah dimulai dengan seorang pemuda bernama Ryu, mantan petinju profesional sekaligus petarung jalanan dengan masa lalu yang kelam. Hidupnya kini benar-benar hancur, tak punya keluarga, tumbuh sebagai yatim piatu, wajahnya datar tanpa senyum, seolah sudah lupa rasanya bahagia. Di usianya 24 tahun, hidup Ryu hambar dan dingin, berjalan tanpa arah. Namun namanya manusia tetap butuh makan, kaner. Jadi apapun pekerjaan halal akan ia lakukan, kadang mengantar galon, kadang mengangkut tabung gas dari rumah ke rumah. Tapi penghasilan itu jelas tak cukup, bahkan untuk menyewa tempat tinggal pun tidak. Itulah sebabnya Ryu tidur di jalanan berteman sepi setiap malam. Sampai di suatu hari ia mendapat tawaran pekerjaan sebagai penjaga basement di sebuah gedung. Tugasnya sederhana, duduk memantau CCTV, mengawasi siapa saja yang keluar masuk. Sebagai tambahan, pihak gedung memberinya kamar sederhana untuk ditempati. Hidupnya pun kini tampak mulai sedikit lebih teratur. Tepat dari pertama ia bekerja, Ryu dikejutkan oleh kedatangan seorang gadis cantik bernama Kari. Boro-boro mau ngobrol, Ryu masih heran siapa sebenarnya gadis ini. Datang-datang so akrab, menebar senyum seakan sudah kenal lama, padahal jelas Ryu baru saja mulai kerja di tempat itu, ner. Ternyata Akari memang sering datang ke basement ini sebelumnya. Ya akrab dengan penjaga lama yang biasa ia panggil kakek. Baru kali ini ia sadar kalau orang yang diajaknya bicara bukan orang yang sama. Dari caranya, Ryu mulai paham kalau ada yang berbeda. Akari bisa menebak kalau Ryu bukan penjaga lama hanya dari aroma rambutnya yang jarang terkena sampo. Saat itu juga, Ryu akhirnya sadar gadis yang bersamanya sekarang ternyata tak bisa melihat. Awalnya Akari agak waspada, takut kalau pria asing yang bersamanya sekarang berbuat macam-macam. Ya pun cepat-cepat pergi dengan tongkat yang selalu ia bawa, ner. Tapi baru beberapa langkah ia sadar kalau di luar sedang hujan deras. Dengan niat baik, Ryu keluar menghampirinya, menawarkan untuk kembali masuk dan menunggu hujan reda sambil menonton film. Tak disangka Akari langsung setuju. Entah bagaimana, mungkin dia bisa merasakan kalau pria bersamanya sekarang adalah orang yang baik. Nah, meski baru pertama kali bertemu, rasa aman itu begitu nyata. Akari tampak begitu menikmati dialog film yang diputar di layar. Ryu tetap tak banyak bicara, ia hanya memperhatikan diam-diam. Dari senyum dan sikap ceria Akari, ada sesuatu yang hangat terasa. Setelah hujan reda, Akari pun berpamitan. Sebelum pergi ia sempat memberi Ryu makanan yang ia bawa, yang sebenarnya disiapkan untuk si kakek penjaga lama. Kita mulai mengulik kehidupan di balik sosok gadis buta itu, ner. Akari ternyata tinggal sendirian di sebuah kontrakan sederhana, lumayan jauh dari tempat Ryu bekerja. Setiap hari harus naik turun tangga lalu berangkat ke kantor tempatnya bekerja sebagai telemarketer di bidang pemasaran. Dengan kondisinya yang seperti ini, Akari sering menghadapi tekanan batin. Wajahnya memang cantik, tapi justru itu yang kerap mengundang perlakuan tak menyenangkan. Bosnya Lale sering iseng mencolek, namun Akari memilih diam. Ia tahu pekerjaan ini adalah satu-satunya tumpuan untuk tetap hidup. Nah, malam harinya sepulang kerja, Akari tetap melanjutkan kebiasaan lamanya, sehingga ke ruang penjagaan yang dulu dihuni si kakek dan kini ditempati Ryu. Menyadari Akari datang lagi, Ryu cepat-cepat membuka pintu seolah memberi tanda penerimaan, ner. Ia juga mengembalikan kotak makanan dari Akari. Sambil berterima kasih, ia berkata rasanya enak sekali makanannya. Akari pun menyempatkan diri menonton sebentar. Dari situlah Ryu baru sadar satu kelebihan Akari, penciumannya sangat tajam.
Ia bisa langsung mengenali kalau bunga osmanthus di dekat pintu sedang mekar. Lalu tiba-tiba Akari menyuruh Ryu membuka jendela. Katanya ada bau tak sedap dari arah bawah meja. Ya, Ryu agak bingung. Ternyata itu aroma sepatunya sendiri. Ryu sempat malu, tapi justru dari situlah obrolan kecil dimulai. Percakapan sederhana, candaan ringan yang seolah jadi cara takdir mempertemukan mereka lebih dekat. 分勘がいいんです。どうしたらこんな手になるの？痛い。Hari-hari berlalu, Ryu makin sering berjumpa dengan Akari. Bahkan ia sudah bisa mengenali langkah kaki Akari dari kejauhan. Bagi Ryu ini aneh, biasanya ya begitu dingin pada semua orang, tapi dengan Akari ada rasa yang berbeda. Ryu yang sebelumnya sempat tersinggung soal sepatunya yang bau ikan kering, kini sudah membeli sepatu baru dengan gaji pertamanya. Akari pun langsung menyadari aroma sepatu barunya itu. Dari sini terlihat jelas Ryu mulai terpesona dengan garis yang tetap ceria meski kehilangan penglihatan. Lewat Akari ia belajar arti menerima dan bersyukur. Waktu berjalan begitu cepat, tahu-tahu sudah larut malam juga. Akari pamit pulang karena besok harus bekerja lagi ya kan. Namun tak disangka begitu ia keluar nyaris tertabrak dan membuat kakinya terkilir. Ryu panik, segera membawanya ke rumah sakit. Nah, saat pulang melihat Akari kesulitan berjalan, Ryu menawarkan untuk menggendongnya. Akari sempat bercanda, nanti kamu menyesal loh. Tapi Ryu menjawab singkat, ayo gas aja. Dengan pelan Akari meraba rambut kusam Ryu, memegang pundaknya, lalu dibawa menyusuri gang-gang. Lama kemudian Ryu kaget melihat tangga panjang di depannya. Akari tertawa, pantasan tadi aku bilang kamu bakal menyesal. Meski mandi keringat, Ryu tetap menggendong Akari sampai depan pintu rumah. Akari hanya bisa berterima kasih melihat pengorbanannya. Tak ingin malam cepat berlalu, Akari mengajaknya masuk. Dada Ryu bergetar hebat, pikirannya sudah kemana-mana. Tapi ternyata tak ada maksud lain. Akari hanya meminta tolong agar Ryu memperbaiki saluran air yang sejak kemarin tersumbat. Dan penyebabnya cukup bikin kaget. Semenjak malam itu, Ryu mulai berubah perlahan, yang merasa hidupnya punya arti lagi. Sementara bagi Akari, Ryu adalah sosok yang diam-diam memberi rasa aman yang sudah lama ia rindukan. Tak heran di hari weekend, Akari sengaja datang ke salon menata rambut, memilih pakaian terbaik dan mempercantik diri. Ia sudah janji bertemu dengan Ryu. Hari itu mereka menonton konser musik klasik, menyusuri sudut-sudut kota Jepang, lalu makan di kedai kecil. Terlihat jelas kebahagiaan terpancar dari wajah Akari, begitu juga dari Ryu. Mereka saling bertukar cerita, melempar senyuman seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dalam hati, Ryu sebenarnya ingin sekali menanyakan bagaimana Akari bisa buta, apakah bawaan lahir atau karena sebuah peristiwa. Tapi ia tak tahu harus memulai dari mana. Ia hanya menahan rasa penasaran itu. Hingga setelah mengantar Akari pulang, Ryu memberanikan diri pelan-pelan. Yang mulai bercerita tentang masa lalunya. Maksud Ryu sederhana, ia ingin jujur sebelum semuanya semakin dalam ya kan. Karena ia takut jika nanti terbongkar di saat yang salah. Di tengah kedekatan Akari dan Ryu yang makin hari makin hangat, gejolak di kantor juga ikut memanas. Bosnya Lale semakin berani memanfaatkan kekuasaannya, sering memanggil Akari ke ruangan dengan alasan penting, padahal hanya ingin memanfaatkan situasi. Segala cara ia lakukan demi menarik perhatian Akari, termasuk memberi Akari sebuah kalung. Beruntung sekali sebelum tangannya makin kelewat batas, ada karyawan lain yang datang memberi kabar soal telepon dari klien. Akari pun bisa keluar dari ruangan itu meski hatinya masih berdebar takut. Sementara itu, di tempat lain Ryu terlihat sedang ditemui dua pria asing. Pertemuan itu tampak genting, tegang dan jelas bukan obrolan biasa. Pak
Lale yang sejak awal sudah menyimpan ketertarikan pada Akari tidak menyerah begitu saja. Malam itu sepulang kerja, ia diam-diam mengikuti Akari sampai ke rumahnya, Ner. Akari kaget bukan main saat menyadari keberadaannya, tapi Lale beralasan bahwa kedatangannya malam-malam begini karena ada urusan pekerjaan yang penting untuk dibicarakan. Meski merasa takut, Akari tak punya alasan kuat untuk menolak pertemuan direktur itu di depan pintunya. Bahaya. 仕事の話。座って。 Dari sinilah niat busuk Lale akhirnya terlihat jelas. Yang mulai menunjukkan wajah aslinya, mendekati Akari dengan gelagat memaksa. Kata-katanya manis tapi sikapnya kasar, seolah ingin melampiaskan nafsu yang sudah lama ia pendam. Akari panik, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menolak tapi kekuatannya tak sebanding. Situasi makin mencekam, Akari benar-benar tak berdaya. Nah, detik-detik Lale ingin memainkan jagungnya, tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu dari luar. Dan benar saja suara yang muncul dari balik pintu itu adalah si Ryu. Kejadian inilah yang jadi pemantik kembalinya sisi brutal Ryu. Emosinya meledak sampai-sampai yang mematehkan jari-jari Lale tanpa ampun, lalu mengusirnya dengan ancaman keras jika tak pergi nyawehnya taruhannya, Ner. Akari yang melihat itu langsung menegur, suaranya bergetar. Ya bukan tak marah pada Lale, tapi ya takut kehilangan pekerjaannya. Dengan kondisinya seperti ini, Ryu harusnya mengerti sulit sekali mencari pekerjaan, ucapnya lirih. Baginya bertahan hidup jauh lebih penting daripada harga diri yang tersayat malam ini. Ryu tak bisa lagi menolerir ulah direktur busuk itu, Nar. Dengan suara tegas, ia menyuruh Akari berhenti sekarang, bahkan berjanji akan menanggung hidupnya ke depan. Tapi Akari hanya terdiam lalu menolak halus. Ia tahu Ryu hanyalah seorang penjaga basement dengan hidup yang sudah berantakan. Bagaimana bisa menanggung orang lainnya, kan? Malam itu pun berakhir dengan jarak yang makin terasa di antara mereka. Ryu ingin melindungi tapi Akari tetap memilih bertahan. Setelah merenungi kata-kata Ryu, malam berikutnya Akari kembali datang. Ia bilang sudah menyerahkan surat pengunduran diri di kantor, dan itu artinya, Ner, Akari sepenuhnya percaya pada ucapan tanggung jawab Ryu. Tapi hatinya belum benar-benar tenang. Ia lalu meminta Ryu membawanya ke suatu tempat di mana saja asal bisa meredakan resahnya. Ryu akhirnya memilih pantai. Hari ini yang menawarkan ketenangan yang tak akan terlupa. Dan benar saja Akari begitu bahagia. Beban hidup yang selama ini yang menekannya seolah tersapu ombak. Dari atas kayu, Ryu membuka rahasia masa lalunya. Katanya tempat ini adalah kenangan paling indah sekaligus paling kelam bersama ibunya. Dengan nada berat, Ryu menceritakan bahwa ibunya pernah bawanya ke pantai ini, memeluknya erat lalu perlahan masuk ke laut. Hanya Ryu yang selamat waktu itu. Ya tak pernah tahu alasan sang ibu mengakhiri hidupnya di sini, Ner, tapi luka itu terus membekas sampai sekarang. Akari tentu terkejut mendengar kisah itu, tapi alih-alih membiarkan Ryu semakin tenggelam dalam pilu, ya kan, dia menggenggam tangannya lalu mengajaknya mencari kaca laut, seolah berkata, mari kita ganti luka dengan serpihan kecil kebahagiaan. Sepulang dari pantai, hati Akari yang sedang berbunga-bunga seperti ini lalu meminta Ryu mampir sebentar. Katanya ingin berterima kasih atas semua kebahagiaan yang baru saja ia dapat. Suasana mendadak jadi hening. Pelan-pelan Akari mendekat. Jemarinya mulai meraba wajah Ryu. Dada Ryu langsung bergetar hebat. Jangan-jangan wah ini sudah waktunya jagungku dibawa ditanam, ya kan? Padahal maksud Akari sederhana, ia hanya ingin mengenali seberapa tampan sosok di hadapannya lewat sentuhan tangan. Bagi Akari, rabahan itu sama dengan tatapan mata, dan disitulah Ryu makin tak berkutik. Hatinya benar-benar bergetar. Wah, si Pak Naner.
Nah, setelah merasa menemukan tulang rusuknya yang hilang, Ryu pun mengambil keputusan besar yang menemui kembali dua pria yang pernah dekat dengannya, Jaki ketua sekaligus seniornya dulu dan Jin pelatih yang membentuknya di atas ring. Ryu datang dengan tekad bulat memberitahu mereka bahwa ia akan kembali bertarung, alasannya jelas, uang dan tentu saja untuk Akari juga. Tapi sebelum itu Jaki sempat bertanya, kemana Ryu selama ini? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu lama? Dari sinilah Ryu akhirnya membuka masa lalu kelamnya. Ia bercerita bahwa dulu ia sempat dipenjara beberapa tahun, bukan karena kalah di ring, melainkan karena menjadi pembunuh sebayaran yang menjalankan perintah geng kriminal pimpinan Sun, menghabisi siapapun target yang ditunjuk, membakar bahkan membuang korban dari atas gedung. Semua itu berlangsung di arena pertarungan bawah tanah yang tanpa aturan, neraka dunia yang membentuk sisi brutalnya. Namun kini Ryu menegaskan bahwa ia sudah benar-benar meninggalkan hidup itu. Diam-diam ia bahkan sering mendatangi seorang suster meminta bimbingan dan mencari jalan penebusan dosa. Mendengar itu, Jaki akhirnya luluh. Katanya bakat sebat Ryu harus kembali bersinar di ring resmi, bukan terbuang di pertarungan kotor. Dari situlah hari-hari baru dimulai. Ryu kembali berlatih keras bersama Jin. Keringatnya jatuh demi satu tujuan, kembali berdiri sebagai juara. Dan benar, satu demi satu pertarungan yang menangkan, penghargaan demi penghargaan diraih, nama Ryu kembali berkibar. Dan Jaki serta Jin pun bangga industri tinju mereka hidup lagi. Semua karena pertarungan andalan yang akhirnya pulang ke jalan yang seharusnya. Setiap kali Ryu pulang bertanding, Akari selalu memastikan wajahnya baik-baik saja. Dengan lembut ia memijat, memberi sentuhan kecil yang penuh semangat. Kehadiran Akari jadi obat yang tak bisa tergantikan oleh siapapun. Sejak Ryu kembali ke dunia tinju, uang belanja dan kebutuhan harian mereka pun mulai tercukupi. Setidaknya hidup terasa lebih ringan. Hingga di suatu hari, Akari mengajak Ryu bersiara. Mereka berdiri di depan makam ayah dan ibunya Akari, membawa bunga. Akari datang bukan sekedar berdoa, tapi memperkenalkan ke kedua orang tuanya sosok yang kini mengisi hatinya. Ialah Ryu, laki-laki pilihannya, laki-laki paling berharga dalam hidupnya sekarang. Dari sana, Ryu benar-benar tahu cerita yang selama ini Akari simpan. Dengan suara yang sempat bergetar, Akari menceritakan masa lalunya, kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya sekaligus membuatnya buta. Sejak saat itu hidupnya berubah total dan siapa sangka tragedi mencekam di masa lalu itu ada kaitannya dengan Ryu. ばっかりだったのに私が家族旅行に行ったの。Semesta memang selalu punya cara memberi kejutan. Ryu tak pernah menyangka penyebab kecelakaan yang membuat Akari buta dulu ternyata berkaitan dengan masa lalunya sendiri. Saat masih tergabung dalam geng kriminal, dialah secara tidak langsung menyebabkan hancurnya hidup Akari, kematian orang tuanya hingga matanya yang tak bisa melihat. Coba bayangkan bagaimana perasaan Ryu di sini. Dunia serasa runtuh. Bagaimana mungkin dia bisa tetap di sisi Akari jika kenyataannya justru dialah alasan hidup gadis itu porak-poranda. Rasa bersalah yang begitu dalam membuat hatinya benar-benar terguncang. Belum habis guncangan itu, nasib kembali menguji. Suatu hari Akari terpeleset di dapur dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter bilang ada retakan pada tulang rusuk. Untung masih bisa sembuh dengan istirahat. Tapi pun selain datang lebih berat, gejala ablasi retina yang diderita Akari bisa membuatnya buta total jika dibiarkan. Ryu semakin tersiksa, yang makin yakin harus menjauh, takut menyakiti Akari lebih dalam. Dalam kebimbangannya ia kembali menemui suster, tempatnya sering mencari bimbingan. Kata suster itu, masa lalu tak bisa diubah nak. Yang bisa kamu lakukan sekarang hanya mempersembahkan yang terbaik untuk orang-orang berharga dalam hidupmu. Kata-kata itu jadi pemantik. Ryu akhirnya menemui Akari lagi, membawa kabar dari dokter ada peluang penglihatannya bisa pulih lewat operasi. Tapi Akari menolak, baginya kebutaan ini sudah seperti hukuman mengingat bahwa ayah dan ibunya meninggal karenanya, ya kan? Lagi pula biaya operasi itu sangat besar pastinya.
Tapi Ryu tak menyerah. Dengan suara bergetar ia berkata, kalau kamu tetap buta, bagaimana kamu bisa melihat anak-anak kita nanti? Bagaimana kamu bisa melihat wajah jelekku? Soal uang operasi itu urusanku. Perlahan hati Akari luluh, ia pun akhirnya setuju. Dan disinilah keputusan Ryu yang paling nekat lahir. Cara tercepat untuk mendapatkan biaya operasi adalah kembali ke jalan lama. Diam-diam ia menemui San, bos kriminal yang dulu memegang hidupnya. Ryu menawarkan diri bertarung lagi di arena bawah tanah. San menerimanya, memberi uang muka dengan janji bayaran penuh jika Ryu berhasil memenangkan pertarungan nanti. Begitu Akari masuk ke ruang operasi, Ryu tahu inilah saatnya. Malam itu ia menyalakan api kecil, lalu satu persatu identitasnya, foto-foto bersama Akari semua ia lempar ke dalam kobaran. Baginya ini bukan sekedar membakar kertas, tapi juga membakar jejak dirinya dari hidup Akari. Yang penting Akari bisa melihat kembali sebagai bentuk tebusan atas dosa dan tragedi masa lalu. Nah, setelah itu Ryu pun berangkat. Tujuan terakhirnya arena bawah tanah, tempat yang bukan lagi sekedar ring tinju melainkan neraka hidup. Tak ada aturan, tak ada wasit di sini. Nyawa taruhannya siapa yang membunuh, dialah pemenang. Meski lawannya bak monster, tubuh penuh otot dan wajah beringas, Ryu tetap berdiri. Pukulan demi pukulan ia terima, darah bercucuran, napasnya tinggal sepotong-sepotong. Tapi dengan sisa tenaga yang ia punya, ia berhasil menjatuhkan lawannya. Arena bawah tanah itu bergerumu bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan sorakan haus darah. Ryu nyaris tewas juga, tapi kemenangan berarti satu hal, uang yang segera ia serahkan untuk biaya operasi Akari. Tak lama, kabar dari rumah sakit datang. Operasi Akari berjalan lancar, alhamdulillah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Akari bisa melihat kembali dunia. Mendengar kabar itu, tentu ada rasa kebanggaan juga dengan Ryu, ada rasa kelegaan. Ia bisa membuat Akari kembali melihat. Ini adalah cara penebusan yang bisa ia berikan, meski harganya adalah menghilang dari hidup Akari selamanya. Yang terpenting Akari bisa hidup lebih baik lagi. Namun, rupanya cerita tak berhenti di sana. Kekalahan yang ia berikan pada lawan di arena bawah tanah memicu murka kelompok rival. Mereka merasa dipermalukan, uang taruhan lenyap, harga diri diinjak. Malam itu juga Ryu mulai diteror. Kini berapa hari telah berlalu, Akari sudah bisa melihat kembali. Namun anehnya hidupnya tetap terasa gelap. Sebab satu-satunya orang yang ia punya di dunia ini, Ryu, justru menghilang begitu saja. Entah Ryu masih hidup atau bagaimana, Akari tak pernah tahu. Setiap hari yang ia lakukan hanyalah menunggu, berharap Ryu akan kembali. Tapi yang ditunggu tak kunjung datang. Hingga di suatu ketika Akari menerima sebuah paket. Pengirimnya tertulis atas nama Ryu, di dalamnya sebuah kotak musik. Nah, seakan ini adalah petunjuk, Akari pun mengikuti hatinya dan mendatangi gereja. Di sanalah ia bertemu suster yang sering bertemu dengan Ryu sebelumnya. Melalui suster ini barulah Akari mengetahui alasan Ryu pergi. Semua karena masa lalunya yang kelam, yang ternyata juga berkaitan erat dengan dirinya. Yang tersisa kini hanya kenangan. Akari hanya bisa mengabadikan wajah Ryu lewat patung yang ia buat dengan tangannya sendiri. Waktu pun berjalan cepat, 2 tahun telah berlalu, segalanya sudah berubah jauh.
Akari kini bisa berjalan tanpa tongkat ya, bekerja sebagai relawan pijat, juga bekerja sama dengan salah satu toko hias. Hidupnya pelan-pelan kembali normal meski hatinya masih menyimpan ruang kosong. Nah, di suatu hari Akari tengah memijat seorang kakek di rumah sakit. Ia tak sadar kalau ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari dekat. Dan siapa sangka orang itu adalah Ryu. Ternyata Ryu masih hidup dari insiden waktu itu. Ryu tahu betul bahwa wanita yang ada di hadapannya adalah Akari. Cinta sekaligus alasan ia bertahan. Namun bagi Akari, pria yang ia pijat saat itu hanyalah pasien biasa. Padahal pria ini adalah orang yang selama ini ia cari, orang yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Ryu tetap tak ingin memperkenalkan diri. Baginya melihat Akari bisa kembali melihat dunia dan hidup dengan penuh semangat saja sudah cukup. Yang memilih tetap menghilang, menanggung sendiri semua luka masa lalu. Beberapa hari setelah dirawat, Ryu akhirnya keluar dari rumah sakit. Tanpa sengaja ia melihat Akari keluar dari toko perhiasan itu. Menunggu hingga Akari pergi jauh, Ryu pun masuk ke dalam. Dan di sana pandangannya langsung jatuh pada kotak musik yang dulu ia titipkan untuk Akari. Ia memendangi benda itu lama sekali, sampai-sampai penjaga toko heran melihat pria ini begitu emosional, menahan tangis, bahkan menitihkan air mata hanya karena sebuah kotak kecil. Dan wajar saja bagi Ryu, kotak itu bukan sekedar benda, melainkan kenangan yang pernah ia ukir bersama Akari. Saat Ryu keluar, takdir seakan masih ingin mempermainkan mereka. Ia sempat berpapasan dengan Akari namun tetap berjalan menjauh tanpa membuka jati diri. Nah, beberapa saat kemudian penjaga toko memberitahu Akari bahwa barusan ada seorang pelanggan yang membuka kotak musik itu sambil menangis. Seketika Akari sadar orang itu pasti Ryu. Ia pun berlari mengejar, tapi sayang sekali Ryu sudah melangkah terlalu jauh. Dan bagaimana mungkin Akari bisa mengenalinya jika Ryu sendiri tak ingin memperlihatkan diri. Sampai pada suatu waktu Ryu merasa hidupnya sudah tak ada lagi gunanya. Ia kembali mendatangi pantai itu, tempat yang menyimpan luka lama. Niatnya jelas mengulang apa yang dulu pernah dilakukan ibunya. Namun tepat di detik-detik terakhir langkahnya terhenti oleh suara yang ia kenal. Siapa sangka Akari datang. Dan kali ini tak ada lagi keraguan di matanya. Pria yang berdiri di hadapannya meski mencoba menghilang, meski menutup diri, tak lain adalah Ryu. Tak terasa kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah sebuah perjalanan yang luar biasa yang berakhir dengan manis penuh haru. Ini bukan sekedar kisah cinta antara pria dan wanita, tapi juga tentang pengampunan, keberanian, dan harapan. Akari mengajarkan bahwa sekalipun gelap pernah mengelilingi, cahaya tetap bisa ditemukan lewat orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Dan Ryu membuktikan bahwa masa lalu tak selamanya menentukan siapa kita. Yang benar-benar menentukan adalah keberanian untuk berubah, untuk menebus, dan untuk memperjuangkan apa yang kita cintai. Kini telah usai. Silesrekum malebih dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros, Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need
every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.